Shalom saudara-saudaraku. Sebagian dari kita telah boleh beribadah di gedung gereja. Bahkan hari ini ada perjamuan kudus dan CD untuk beberapa anak-anak gereja kita. Sebagian lagi saudara-saudaraku masih di rumah-rumah. Kiranya tetap bersabar dan tetap menikmati peribadahan kita walaupun di rumah-rumah. Hari ini saudaraku, firman Tuhan, ayat pembimbingnya adalah Efesus 5 ayat 8-9 yang demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lalu bacaan yang kita renungkan dari Yohanes 9 ayat 1-7. Yang demikian saya bacakan. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia ataupun orang tuanya berdosa, melainkan supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Malam akan datang saat tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku masih di dunia, akulah terang dunia." Setelah mengatakan demikian, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang itu dan berkata kepadanya, "Pergi, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya diutus. Lalu orang itu pergi membasuh dirinya dan dia kembali dengan melihat. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab renungan kita. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini saya beri judul Gereja Jadilah Fajar Pagi Dunia. Jadilah fajar pagi dunia. Saudaraku, orang beriman Kristen diciptakan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Demikian ayat pembimbing kita. Matius 5 ayat 14 menegaskan Tuhan bersabda, "Kamu adalah terang dunia." Ini pernyataan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan hari ini pernyataan ini datang kepada kita semua. Orang Kristen adalah laksana fajar pagi yang memecah gelapnya malam. Seperti cerita si buta yang tiba-tiba bisa melihat karena kehadiran dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, sang terang dunia. Sebagai terang atau fajar pagi dunia, orang Kristen harusnya adalah produk yang unggul. Ia seperti kota dengan lampu kerlap-kerlip di atas gunung. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pastilah selalu kelihatan, sabda Tuhan. Buah karya dari manusia jenis unggul adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dengan kata lain,
orang percaya atau orang Kristen sejati seharusnya adalah paling tahu berbuat yang baik, sikap yang adil, dan selalu mengupayakan kebenaran terhadap sesamanya. Saudaraku, di dunia ini banyak orang buta, baik dalam artian harfiah di mana kedua bola matanya tidak bisa melihat, maupun buta pikiran dan mata hati. Saudaraku, dalam kasus orang buta di kolam Siloam, orang itu memang buta karena kedua matanya secara fisik tidak bisa melihat atau gagal melihat. Orang Yahudi biasa menghubungkan sakit yang dialami seseorang sebagai bentuk kutuk keturunan, yakni dari orang tua atau nenek moyang. Mungkin pada suatu masyarakat tentu juga meyakini demikian, bahwa cacat pada anak-anak adalah salah atau dosa daripada orang tuanya. Demikianlah orang sekitar bukannya membantu anak itu untuk mencari solusi dari kebutaannya, mereka malah sibuk mempertanyakan siapakah yang bersalah di antara orang itu, apakah orang itu atau orang tuanya? Pertanyaan para murid. Namun Tuhan Yesus memperagakan karya Sang Terang sejati dengan melakukan kebaikan, menghadirkan yang adil, yakni anak itu berhak melihat, dan mendemonstrasikan yang benar bahwa kuasa Allah dinyatakan di dalam diri anak itu melalui kesembuhan atau penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dengan jamahan Tuhan Yesus yang maha kuasa itu, lalu dilanjutkan dengan mencuci matanya di kolam Siloam yang artinya diutus, orang buta itu melihat. Demikianlah karya kuasa Bapa dinyatakan melalui orang buta. Demikianlah karya kuasa Bapa dinyatakan melalui dan di dalam diri anak buta tersebut. Saudaraku, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Dia itu terang dunia. Sebagai murid-muridnya atau bahkan sebagai anggota keluarganya, kita juga dideklarasikan sebagai anak-anak terang. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Bapa. Sebagaimana Dia telah memberi teladan kepada kita bahwa selama hidupnya Dia telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepadanya. Demikianlah juga kita selagi terang terlihat oleh mata kita, dan selagi kita adalah anak-anak terang, maka tugas kita adalah berbuat yang baik, berbuat yang adil, berbuat yang benar terhadap sesama kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak melihat cerita orang buta tadi sebagai metafora, sebagai satu penggambaran atau perumpamaan. Kolam Siloam itu dikatakan artinya diutus. Kesanalah orang buta disuruh mencuci wajahnya, sehingga akhirnya orang buta itu bisa melihat. Dan oleh karena itu, setiap kita diingatkan, masing-masing kita punya kolam Siloam. Sebagai murid Kristus, kita punya kolam Siloam kita masing-masing. Apa itu? Bahwa kita masing-masing diutus untuk membasuh wajah sesama kita dan memungkinkannya untuk melihat terang yang sejati.
Saudaraku, ada banyak orang mungkin di antara kita atau di sekeliling kita yang buta pikiran dan atau hati nuraninya. Orang yang buta pikiran mewujud dalam hidupnya yang tidak tahu kemana tujuan hidupnya, untuk apa mereka ada, dan kemana akhir kehidupan ini. Karena itu langkahnya serba gelap dan meraba-raba. Dan ini menjadi sangat berbahaya kalau terjadi di antara para pemimpin, entah organisasi ataupun pemimpin keumatan. Sebab pemimpin yang tidak tahu tujuan mengapa ia berada di tapuk kepemimpinan akan membuat orang-orang di sekelilingnya atau orang-orang yang dipimpinnya sibuk, berlelah, banyak keluar biaya, tetapi tanpa hasil yang jelas mau apa, untuk apa, dan kemana. Oleh karena itu, saudaraku, sangat penting bagi saya dan saudara secara pribadi, terlebih bagi para pemimpin, untuk mengetahui tujuan baik kehidupan pribadi, kehidupan keimanan, dan mengapa kita menjadi murid-murid Kristus. Saudaraku, hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa kita ini, para murid Kristus, adalah produk unggul, terang dunia, terang yang harus menerangi dunia. Karena itu kita dipanggil untuk naik ke puncak, memperlihatkan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, untuk menerangi kegelapan yang sedang menyelimuti dunia kita. Saudaraku, sebagai anak terang, kita dipanggil untuk memberi jalan kepada sesama kita yang sedang diselimuti oleh kegelapan. Kegelapan apa, saudaraku, yang paling gelap sejauh ini? Menurut saya adalah kegelapan meraih kesuksesan atau keberhasilan dalam mengalahkan gelapnya kehidupan perekonomian. Banyak perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan. Perusahaan kecil dan menengah juga ada yang gulung tikar. Jangan lupa bahwa lembaga yang bernama gereja juga sedang mengalami serangan di jantung keuangannya. Saudaraku, saya tidak mengatakan serangan jantung, tetapi serangan di jantung keuangan gereja. Kondisi ekonomi kita benar-benar dalam kegelapan. Anak-anak terang dipanggil untuk menerangi kegelapan ini. Saudaraku, kita harus belajar dan belajar terus dari firman Tuhan dan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hikmatnya untuk menolong kita keluar dari kegelapan ini. Sebagai pemimpin, wujudkanlah sikap yang baik, yang adil, dan yang benar. Berilah posisi kepada mereka yang berpotensi untuk mengukir prestasi, mengajak kita keluar dari kegelapan ekonomi yang sedang melanda kehidupan kita. Sebagai rohaniawan, bertindaklah benar, jujur, dan adil, dan hindarkan menikmati kecurangan. Karena anak terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saudaraku,
kegelapan selanjutnya adalah kegelapan oleh karena kita tidak tahu ujung kehidupan kita. Ujung kehidupan kita adalah apakah surga atau neraka. Dalam semua ini, dalam kedua hal ini, tugas anak-anak terang adalah menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Sehingga semua orang yang percaya kepada Kristus menuju kepada kehidupan. Saudaraku, ingatlah bahwa senja segera tiba. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus kita selama hari siang. Malam akan tiba saat dimana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Ketika malam tiba bagi kita, kita hanya bisa terlentang di tempat tidur dan bermimpi akan kelakuan atau perbuatan yang telah kita lalui. Bersyukurlah apabila waktu itu tiba, yang kita impikan adalah seberapa yang telah kita lakukan mengikuti petunjuk dan teladan Tuhan Yesus Kristus, yakni mencelikkan mereka yang buta pikiran, buta hati nurani, dan buta kerohaniannya, menuju kepada kehidupan yang lebih baik, yang masa depannya lebih cerah, dan menuju kepada kehidupan abadi. Saudaraku, menyudahi perenungan ini, saya mengajak kita sebagai gereja Kristen Protestan di Bali untuk menghayati kehidupan kita sebagai fajar bagi dunia. Dalam sebuah lagu yang saya gubah, selamat menikmati.